Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Afzana Diva dengan NIM 21050974047 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A. Di sini saya akan menjelaskan materi dan juga akan melakukan simulasi mengenai router dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga OSPF atau Open Source Path First. Yang keempat EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir BGP atau Border Gateway Protocol. Router dinamik memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Dan yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama, yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengonsumsi atau butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Dan bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Kemudian, pengertian dari RIP atau Routing Information Protocol yaitu sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Karakteristik dari RIP yaitu Distance Vector Routing Protocol. Hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Secara default, routing update 30 detik sekali. RIP versi 1 atau Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update, sedangkan RIP versi 2 atau Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada update. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan memulai simulasinya. Di sini sudah terdapat rangkaian dari simulasi routing statik yang masing-masing IP dan gateway-nya sudah tersetting. Dan sebelum kita menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada CLI pada setiap router terlebih dahulu. Kita klik. Di sini sudah terisi statiknya dan masih belum terdapat RIP-nya. Kita pergi ke CLI, lalu kita ketikkan no auto summary. Kita enter, lalu kita ketikkan version. Kita enter. Lalu di sini statiknya kita hapus terlebih dahulu sebelum mengisi RIP-nya. Lalu di sini sudah terdapat tulisan RIP routing versi 2. Lalu kita isi yang pertama 12.0.0.0.
kita add, lalu 13.0.0, kemudian agar konfigurasinya tersimpan, maka kita klik pada global setting, lalu kita save. Sudah tersave, kita pergi ke router 2. Sama di sini RIP-nya belum terisi. Kita pergi ke CLI, kita ketikkan no auto summarize. Enter, kita ketikkan version 2, enter. Nah, di sini juga sudah terdapat tulisan versi 2. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita isikan RIP-nya yang pertama 12.0.0, kedua 23.0.0.0, dan 192.168.1.0. Kita save terlebih dahulu. Lalu router 3, sini juga masih belum ada. Kita ketik no auto summary. Kita enter, tekan version 2, enter. Kita hapus statiknya. Lalu kita tambahkan RIP-nya untuk router 3. Yang pertama kita add, lalu selanjutnya 23.0.0.0, 33.0.0.0, dan yang terakhir 43. Kita add. Kita save terlebih dahulu. Nah, untuk merestart dan mereload seluruh konfigurasi device, kita tekan power cycle device. Sini kita klik yes. Kita tunggu sebentar sampai berubah menjadi warna hijau. Nah, ini sudah berwarna hijau. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita pergi ke CLI. Kita coba save lagi. Lalu kita ketikkan show IP route. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul tabelnya seperti berikut. Dan kita lakukan hal yang sama pada router 2. Kita save. Kita ketikkan show IP route. Enter.
Nah, ini adalah tabel routing pada router 2. Kita coba yang router 3. Kita save. IP show IP route. Ini untuk tampilan tabel routing router 3. Selanjutnya kita akan ganti ke mode simulasi. Kita klik show all known. Sini kita centang yang ICMP saja. Lalu kita akan coba mengirimkan simbol PDU. Yang pertama kita coba dari PC 1 ke PC 2. Kita klik. Baik, kita akan coba ulangi lagi. Nah, dari PC 1 ke PC 2 melewati router 1, lalu kembali lagi melewati router 1 dan kembalikan ke PC 1. Dan berhasil melakukan pengiriman. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 3. Klik dari PC 1 mengirim ke router 1. Sebentar, kita ulangi lagi. Nah, ini sudah berhasil melewati router 2, lalu kembali lagi ke router 2, router 1, dan sampai ke PC 1. Berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke server 1. Kita klik PC 1 ke router 1, lalu dikirim ke router 3. Kita ulang lagi. Nah, dari PC 1 sampai ke router 3 dikirimkan ke server 1, kemudian dikembalikan lagi melewati router 3 dan router 1 sampai ke PC 1. Selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 1. Di sini simbol PDU-nya melewati router 2, lalu ke router 1 dan dikirim ke PC 1, kemudian dikembalikan lagi melewati router 1, router 2, dan sampai di PC 3. Kita delete. Selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 2. Kita klik dari router 2 dikirim ke router 1 dan sampai ke PC 2, lalu dikembalikan lagi melewati router 1, router 2 hingga sampai ke PC 3. Kita delete. Kita coba dari PC 3 ke server 1. Klik dari PC 3 ke router 2, lalu mengirimkan ke router 3 dan sampai di server 1, kemudian dikembalikan lagi ke router 3, melewati router 2, dan sampai di PC 3. Kita delete. Kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Kita klik PC 2 melewati router 2, melewati router 3. Sebentar, kita ulangi lagi. Dari PC 3 ke server 2.
Nah, ini sudah melewati router 3, lalu dikembalikan lagi ke melewati router 3, melewati router 2, dan berhasil sampai di PC 3. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke server 2. Nah, untuk mengirimkan dari server 1 ke server 2 melewati router 3, dikembalikan, melewati router 3 lagi, dan sampai di server 1. Selanjutnya kita coba server 1 ke PC 1. Kita klik, melewati router 3, router 1 sampai ke PC 1, dikembalikan lagi dari router 1 melewati router 3 sampai di server 1. Kita diklik. Kita coba dari server 1 ke PC 2. Kita klik, melewati router 3, melewati router 1, dikembalikan lagi, dan berhasil melewati router 1 dan router 3, lalu sampai di server 1. Dan yang terakhir, kita coba dari server 1 ke PC 3. Kita klik, melewati router 3, lalu menuju router 2, dan sampai di PC 3. Kita kembalikan lagi, melewati router 2, melewati router 3, dan berhasil sampai di server 1. Setelah itu kita kembali ke mode real time dan kita lakukan tracing. Kita coba dari PC 1. Kita klik desktop, command prompt, kita ketikkan tracer, kita kasih IP dari PC 2 192.168.1.65. Nah, di sini sudah muncul IP-nya. Lalu selanjutnya tracer ke IP ke PC 3, kita ketikkan IP PC 3 192.168.1.253. Kita enter. Selanjutnya kita coba ke server 1, tracer 33.33.33.1. Selanjutnya kita coba ke server 2, IP server 2 43.43.1. Kita enter. Nah, di sini juga sudah muncul semua IP-nya. Kita coba dari PC 3. Kita pergi ke command prompt. Kita ketikkan tracer. Di sini kita pertama akan mencoba menggunakan IP PC 1 192.168.1.1. Enter. Sudah muncul. Selanjutnya memasukkan IP PC 2 192.168.1.5. Kita enter. Lalu ke PC ke server 1, kita ketikkan 33.33.33.1. Yang terakhir ke server 2, 43.43.43.1. Kita enter. Sudah muncul semua. Yang terakhir kita coba dari server 1, kita pergi ke command prompt, kita ketikkan tracer
kita gunakan IP server 2 terlebih dahulu, 3.43.1. Enter, muncul selanjutnya IP PC1, enter. Maaf, ini IP PC2. Hanya kita coba ke PC1, password 192.168.1.1. Nah, sudah. Terakhir kita ke PC3, 192.168.1.253. Nah, sudah semuanya. Setelah itu, setelah melakukan routing, saya akan mencoba mendisable salah satu rute, yaitu rute dari router 3 ke router 1. Kita buka router 3, kita beri config, lalu kita mencoba off-kan port pada serial 2. Sini kita off-kan. Lalu kita akan mencoba lagi mengirimkan sampel video. Kita coba pertama dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Maaf, kita balik ke mode simulasi terlebih dahulu. Sini sudah ICMP-nya sudah tercentang. Lalu kita klik. Nah, di sini berhasil dari PC1 ke PC2 berhasil melakukan pengiriman sampel video dan berhasil dikembalikan juga karena tidak terpengaruh dari rute router 1 ke router 3. Kita delete. Sekarang kita coba dari PC1 ke PC3, kita klik. Nah, PC1 ke PC3 juga tidak terpengaruh, jadi masih tetap bisa mengirimkan sampel video. Kita delete. Lalu kita coba dari PC1 ke server 1. Kita klik. Nah, karena dari PC1 router 1 ke router 3-nya tadi sudah disable, jadi sampel video-nya mencari rute lain, yaitu melewati router 2, lalu ke router 3 dan ke server 1. Begitupun pas waktu dikembalikan melewati router 3, router 2, router 1, lalu sampai ke PC1. Kita delete, kita coba mengirimkan ke server 2 dari PC1. Nah, karena tidak terpengaruh dan tidak melewati router 1 ke router 3, jadi masih tetap sama rutenya, melewati router 3, router 2, router 1, sampai ke PC1. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC1. Kita klik. Di sini juga tidak terpengaruh, jadi masih dapat melakukan pengiriman melewati router yang sama seperti tadi, melewati router 2 dan router 1. Selanjutnya kita coba ke PC2. Nah, untuk ke PC2 ini juga sama seperti PC1 karena tidak melewati rute jalur antara router 1 dan router 3, jadi masih sama rutenya dan berhasil. Kita coba dari PC3 ke server 1. Dari PC3 melewati router 2, melewati router 3 sampai ke server 1. Jadi tidak terpengaruh tadi. Kembalikan lagi PC3.
berhasil. Yang terakhir, PC3 ke server 2. Coba. Di sini juga tidak terpengaruh karena dari PC3 ke server 2 hanya melewati server 2 dan melewati router 2 dan router 3. Begitupun waktu dikembalikan sampai ke PC3. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke server 2. Server 2 ini hanya melewati router 3, jadi tidak terpengaruh, masih berhasil melakukan pengiriman. Sekarang kita coba dari server 1 ke PC 1. Nah, untuk pengiriman ini terpengaruh dari yang jalur antara router 3 dan router 1 yang kita disable tadi portnya. Jadi dia akan melewati router 3, router 2, lalu ke router 1. Dan waktu dikembalikan juga sama sampai server 1. Kita coba lagi server 2 ke PC 2. Ini juga sama seperti ke PC 1 tadi. Dia lewat router 3 terlebih dahulu, lalu router 2, lalu router 1, dan sampai ke PC 2. Jadi dikembalikan. Kita delete. Kita coba kirimkan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Nah, untuk ke PC 3 ini tidak terpengaruh, sama seperti rute yang awal, melewati router 3, lalu router 2, lalu sampai ke PC 3 dan dikembalikan lagi melewati rute yang sama, dan sampai di server 1. Kita kembali ke mode real time. Nah, sekian simulasi dan penjelasan materi dari saya mengenai routing dinamik. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.